Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamkaramun para masayih, para guru-guru kula, guru-guru kita sedaya, kanca-kanca santri, mas-mas lan adik-adik kula dari semua pesantren yang ada di Indonesia ini, khususnya kanca-kanca santri Al-Ma'arif Tanawu ingkang sakmenika sami tindak dhateng griya kula niki. Alhamdulillah syukurillah siang menika kula saged matur dhateng panjenengan sedaya pepangih kalih panjenengan mugi-mugi barokah. Amin ya rabbal alamin. Kula Muhammad Ardhani Ahmad salah satu dari santri kanca-kanca jenengan sedaya ingkang karsan sakmenika nderekaken khidmah dhateng para umat, dhateng NU sakmenika dados Rasuliyah. Kula salah setunggal santri lan alumni saking Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Tentu kula syukur dados santri sami kaliyan panjenengan sedaya para santri ingkang sami dipun paringi taufik hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi taufik hidayah lan inayah, punya kesempatan dan kagungan himmah untuk belajar, menetap dan mempeng wonten pesantren. Alhamdulillah menika merupakan nikmat ingkang paling agung, ingkang paling sangat agung ingkang dipun paringaken dening Allah Subhanahu wa taala secara khusus dhateng para santri sedaya. Khususipun ingkang sami rawuh niki kanca-kanca santri saking pesantren Al-Ma'arif Tanawu. Mugi-mugi nikmat niki tansah dipun paringaken dhateng kita terus lan terus secara istiqomah sehingga akhiripun kita menika berhasil pikantuk ilmu ingkang manfaat ingkang barokah. Amin. Kagem kula panjenengan sedaya para santri lan kagem umat teng pundi kemawon khususipun wonten Blitar iki. Amin ya rabbal alamin. Wonten pesantren niki merupakan nikmat yang paling agung, tidak setiap orang diberi. Saged belajar wonten pondok, wonten pundi kemawon. Niki hal yang sangat khusus, nikmat secara khusus diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk disiapkan di samping menjadi insan-insan yang solih, insan-insan yang bagus untuk pribadi, disiapkan pula kalih Gusti Allah dados para mu'alim, para da'i, para pejuang-pejuang umat untuk membawa umat di Blitar ini khususnya dan dimanapun berada untuk menjadi orang-orang baik, orang-orang solih, orang-orang ahlil ilmi dan ahlil khair. Karena itu ajaan dan himbauan saya sebagai tentu kakak-kakak sampean, Mas ya. Karena saya juga santri yang sampai hari ini saya masih santri. Hanya saja ketepaan hari ini sudah diberi tugas untuk ngopeni santri Mbah Yai di rumah di samping khidmah pada umat di Blitar ini menjadi Rais Suriah di NU. Karena itu saya sekali lagi mengajak kepada teman-teman, adik-adikku, para santri dimanapun, dari manapun pondok Anda, khususnya teman-teman dari santri Al-Ma'arif Tanawu, monggo kita untuk berusaha sekuat tenaga. Nikmat ini jangan sampai hilang. Nikmat yang khusus hanya beberapa orang ini yang diberi oleh Allah, jangan sampai hilang. Jangan sampai hilang kesempatan sampai kita benar-benar berhasil. Seperti cita-cita kita semua. Saya yakin bahwa semua santri berangkat ke pondok tujuannya untuk menjadi orang solih dan muslih. Di samping solih untuk diri sendiri, bisa muslih memperbaiki orang lain di samping nasrul ilmi sebagai
manfaat, dan barokah serta buah dari pembelajaran kita selama di pondok. Semoga benar-benar bisa berhasil. Amin ya rabbal alamin. Namun satu hal yang perlu kecemasan, hal yang perlu kami sampaikan berupa kecemasan dan kekhawatiran dari teman-teman semua, adik-adikku, santri-santri yang sekarang masih di pondok ini, juga yang sudah di rumah, yang sudah barangkali kadang-kadang sudah agak lupa dengan kitabnya, adalah fatrah dan takhayur, adalah masa-masa jeda, tidak belajar. Sebab kula niki Gus, setiap seneng dengan anak-anak itu belajar di pondok, begitu waktunya digunakan terus dan terus. Kita syukur sampai di akhir tahun itu seneng sekali, kita gembira syukur. Tapi satu hal yang paling menghantui kepada saya khususnya, dan tentu teman-teman yang sebaya saya, kalau sudah libur nanti kayak apa gitu loh. Kalau istilah saya itu kok seperti bakul bensin, bakul di Pak, nol Pak nggih. Dari nol Pak ya. Santri pulang di sini sudah diajari penuh, diajari sampai gurunya, kiainya mendoakan macam-macam. Setelah itu penuh, sudah hampir sempurna, pulang. Akhirnya balik ke pondok dalam waktu beberapa hari sudah nol lagi. Nanti libur lagi, pulang lagi, nol lagi. Dari nol Pak ya. Ya kalau bakul bensin di SPBU dari nol kita marem. Kalau santri terus nol terus gimana ini? Makanya karena itulah saya perlu menyampaikan kecemasan dan kekhawatiran saya untuk adik-adik saya, santri manapun. Guys, ini tolong diperhatikan masa-masa di mana Anda waktu-waktu ada jeda untuk tidak belajar. Khususnya hari ini memang himbauan dan aturan dari pemerintah untuk tidak banyak mengadakan kerumunan, pertemuan, dan masa-masa corona, masa COVID-19 ini santri semuanya dipulangkan. Ini satu hal yang sangat mengkhawatirkan kepada kami, santri kakak-kakakmu juga para pendidik terutama, kula nek omah arek-arek kaya apa? Apakah dia masih bisa mempertahankan keilmuannya, keibadahannya, kesolehannya, dan pembelajarannya untuk penerjang tidak pulang ke nol lagi? Saya khawatir itu di bawah nol nanti akhirnya ini yang bahaya. Karena itu saya punya harapan mengajak kepada adik-adikku semua para santri untuk mari kita di rumah, karena kita harus taat kepada pemerintah. Kita memperhatikan untuk keselamatan masyarakat ini dari corona ini, dari COVID-19 ini. Mari kita ikuti untuk sebaik-baiknya di rumah juga, diam di rumah, jangan sampai di rumah malah apa? Malah keluyuran, malah dolan-dolan, sehingga apa yang dimaksud oleh para pengasuh, oleh para bapak-bapak dari pemerintah untuk kita biar selamat, akhirnya kita tinggalkan pondok untuk mencari keselamatan, tapi justru masalah di rumah masing-masing. Yang kedua, mari selalu kita tekuni pelajaran kita dimanapun adik-adikku berada, para santri. Dimanapun tidak ada masalah untuk anak-anak, untuk adik-adikku, para santri yang himahnya besar. Tidak ada masalah dengan libur ini. Tidak ada masalah dengan masalah apapun. Barangkali kita sudah sama-sama ngaji taklimul muta'alim ya guys ya. Dulu sudah diperhatikan namanya Syekh Burhanuddin itu dalam taklimul muta'alim menceritakan namanya Syekh Asbi Jabi itu pada waktu belajarnya itu pernah terjadi geger pemerintah ingkilabul mulki, pergantian
kekuasaan. Akhirnya perang saudara dalam masa 12 tahun. Tentu ini masalah untuk anak-anak santri, anak-anak yang belajar. Tapi alhamdulillah untuk beliau yang namanya Syekh Asbijabi itu cari teman, cari partner yang seide, yang benar-benar bisa diajak belajar. Setiap hari belajar, setiap hari munadharah, setiap hari terus musyawarah bahsul masail terus, dan selama 12 tahun pula. Artinya tidak ada hari yang kosong dari pembelajaran, dari takror, dari kita mengulangi. Insya Allah kalau cara itu yang kita pakai, tentu ini juga agak sulit sedikit untuk anak-anak yang kurang berpikir, tapi untuk yang berpikir demi ilmu, demi semuanya, demi masyarakat, insya Allah tidak ada masalah. Sampai kapanpun, tapi ya semoga segera selesai corona ini ya. Tapi kalau toh itu terjadi agak panjang sedikit, untuk kita para santri saya harapkan untuk tidak jadi masalah. Tetap sinau, tetap belajar, cari teman biar tidak aras-arasen. Seperti Syekh siapa tadi? Asbijabi yang saya sampaikan di taklim itu 12 tahun ada masalah, 12 tahun pula dia tetap sekolah, tetap belajar dengan temannya. Akhirnya beliau ini adalah jadi Syekhul Islam fil Hanafiyin, dan temannya menjadi Syekhul Islam fis Syafi'in, para Syafi'in. Itu mari yang kita cari, yang kita tiru. Sebab begini konco-konco, ya Allah, awake dhewe gak sinau seperti saya ini yang sudah dianggap agak tua dan sudah cukup ya rodok lebih lah kalau sampean. Itu gak sinau setengah tahun gitu aja sudah kok balik rodok bodohnya tahu ya gitu. Lah apalagi kalau seperti sampean-sampean yang masih istilah basa kremyo-kremyo lho ya. Tenanan jurung patek nyantol ya sidik-sidik. Kalau kita tinggalkan, masya Allah, naudzubillah, sekali lagi jangan sampai kembali pada titik nol. Saya harapkan untuk selalu, bahkan semangat kita terus kita kobarkan. Teman-teman, ayo sekarang sudah ada ini? Fasilitas HP. Teman-teman tidak basul masail, tidak ngaji, tidak munadharah di HP. Insya Allah akan selalu ini akan menjadi HP yang akan menyertai kita nanti di surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itulah ajakan saya kepada adik-adikku, para santri yang masih aktif, terutama hari ini juga teman-teman saya yang sudah pulang di rumah. Ayo semuanya kita ulangi lagi, kita pelajari lagi, kita cari teman, kita cari partner untuk belajar dan belajar sampai kapanpun. Yang namanya ngaji adalah minal mahdi ilal lahdi. Mugi-mugi napa sing kula aturaken iki saged manfaati dhateng kula piyambak, dhateng adik-adik kula para santri sing aktif lan kanca-kanca kula para santri sampun kondur dhateng griya. Muga-muga tadi tambah semangat, khususnya wonten Ramadan, wonten Lailatul Qadar, malam-malam hari-hari Lailatul Qadar niki. Muga-muga monggo awake dhewe tansah ndonga, muga-muga corona ndang diilangi dening Allah Subhanahu wa taala bumi Indonesia niki nggih. Muga-muga awake dhewe diparing sehat, kanca-kanca mbah-mbah didongaaken muga-muga selalu sehat wal afiat, saged bimbing kita mulai sampai hari dan seterusnya ngantos mangke dugi akhirat utawa nderekaken. Amin ya rabbal alamin. Saya barangkali itu yang saya sampaikan. Muga-muga wonten manfaate, wonten barokah. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.